Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tedilia Pratiwi. Saya dari kelas PTKF Angkatan 2020 dengan NIM 200209502007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi media pembelajaran yang saya akan gunakan, yaitu materi media pembelajaran biologi. Apa sih itu biologi? Secara etimologis, kata biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga arti biologi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang kehidupan, termaksud hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan hidupnya. Dalam materi biologi terdapat beberapa bab, salah satunya yaitu virus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virus. Apa itu virus? Virus bukanlah suatu sel, melainkan hanya merupakan sebuah partikel yang mengandung materi genetik dan protein yang dapat memasuki atau menginfeksi sel hidup. Sel hidup yang diinfeksi kemudian dikendalikan oleh virus untuk menghasilkan materi genetik dan bagian-bagian lain dari virus tersebut. Selanjutnya terbentuklah virus-virus baru dalam sel hidup yang diinfeksinya. Materi genetik yang terkandung dalam virus dapat berupa DNA maupun RNA. DNA atau RNA dibungkus dalam selubung protein khusus dengan bentuk yang berbeda. Reproduksi atau perkembangbiakan virus hanya dapat terjadi pada sel hidup yang diinfeksinya. Berikut gambar virus juga DNA dan RNA. Yang kedua yaitu karakteristik virus. Virus berukuran sangat kecil sehingga masih dapat lolos dari saringan yang sudah tidak dapat dilalui bakteri. Virus adalah organisme terkecil yang berukuran antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. 1 nanometer adalah 1/1 miliar meter. Rata-rata ukuran virus adalah 50 kali lebih kecil daripada bakteri. Jika bakteri baru dapat kita amati dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 1000 kali, berapa perbesaran yang dibutuhkan untuk melihat virus yang berukuran hanya 50 kali lebih kecil dari bakteri? Tentu dibutuhkan perbesaran yang jauh lebih besar. Alat yang dapat menyediakan perbesaran sebesar itu hanyalah mikroskop elektron yang mampu memperbesar objek 200.000 sampai 400.000 kali. Perkembangbiakan atau replikasi virus. Perkembangbiakan atau replikasi virus hanya dapat terjadi dalam sel inang yang hidup. Hal ini berarti bahwa virus harus mampu menembus sel inang dan memasukkan materi genetiknya. Selanjutnya yaitu virus memerintah sel inang untuk membentuk komponen virus baru. Untuk menjelaskan reproduksi virus biasanya digunakan contoh virus yang menyerang bakteri atau bakteriofage yang strukturnya dapat kamu lihat pada gambar di bawah ini. Inilah struktur pada saat virus menyerang bakteri atau bakteriofage. Fase-fase reproduksi virus. Fase-fase yang terjadi selama proses reproduksi atau perbanyakan bakteriofage dapat dibagi menjadi 7 tahapan, seperti tertera pada gambar di atas. Sebagian besar bakteriofage bersifat virulen, yaitu dapat menyebabkan lisis atau pecahnya sel inang. Beberapa bakteriofage bersifat non-virulen. Masuknya DNA virus tidak diikuti dengan pembentukan virus baru. DNA virus tidak menyebabkan sel inang pecah, tetapi hanya menempel pada DNA bakteri dan menjadi bagian dari DNA bakteri. DNA virus yang menempel pada DNA bakteri disebut profage. Pada saat bakteri membelah, profage ikut membelah sehingga bakteri hasil pembelahan mengandung profage. Virus yang mengalami proses semacam ini disebut mengalami fase lisogenik. Fase lisogenik dapat terjadi karena sel bakteri mempunyai daya tahan atau semacam daya imun yang menyebabkan virus tidak dapat bersifat virulen. Akan tetapi,
Jika keadaan lingkungan berubah dan daya tahan bakteri berkurang, keadaan lisogenik ini dapat berubah menjadi litik atau lisis. Dalam keadaan ini, profage akan berubah menjadi virulen dan bakteri akan hancur atau lisis karena terbentuknya virus-virus baru. Hubungan antara fase litik dan fase lisogenik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Inilah gambar hubungan antara fase litik dan fase lisogenik. Selanjutnya yaitu struktur virus. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana dan bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, bola, atau bulat, berbentuk peluru, dan beberapa berbentuk huruf T seperti pada bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Tubuh bakteri terdiri atas kepala, kapsid, dan ekor. Berikut adalah struktur virus, di mana penjelasannya yaitu kepala virus berbentuk polihedral atau bersegi banyak. Kepala virus berisi materi genetik atau asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Bagian luar kepala diselubungi oleh protein pelindung yaitu disebut kapsid. Yang kedua yaitu kapsid. Kapsid merupakan selubung yang membungkus asam nukleat sehingga disebut juga nukleokapsid. Kapsid tersusun atas subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid berfungsi untuk melindungi asam nukleat agar tidak tercerna oleh enzim, memberikan tempat perlekatan sehingga virion atau partikel virus dapat melekat pada sel inang dan memberi bentuk pada virion. Yang terakhir yaitu ekor. Ekor virus berfungsi sebagai alat penginfeksi ke sel inang yang diserangnya. Pada bagian ujung ekor terdapat serabut ekor. Ujung serabut ekor merupakan penerima rangsang atau reseptor. Itulah hasil penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.